Kita lanjutkan terkait dengan penjelasan akuntansi di Pemda. Untuk kali ini tentang akuntansi pembiayaan. Sebelumnya mari kita pahami untuk definisinya. Jadi terkait dengan pembiayaan ini nanti ada di PSAP 02 di paragraf 50 dijelaskan bahwa yang disebut dengan pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Jadi pembiayaan ini nanti kalau Anda lihat ada di laporan LRA. Di laporan LRA itu kan setelah pendapatan kemudian dikurangi dengan belanja, ketemu surplus dan defisit. Nah, setelah ketemu surplus dan defisit, di bawah surplus dan defisit itu ada pembiayaan. Pembiayaan ini ada dua jenisnya, ada pembiayaan keluar dan juga ada pembiayaan masuk. Nah, surplus dan defisit setelah ditambah dengan pembiayaan masuk maupun pembiayaan keluar, barulah ketemu yang namanya silpa atau sikpa. Oleh karena itu di dalam penganggaran pemerintah, pembiayaan ini biasanya digunakan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Makanya setelah kita ketemu surplus, mungkin kalau misalkan diketemukan surplus, maka uang surplus ini biasanya akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pembiayaan untuk meningkatkan nilai ekonomi dari nilai surplus yang ada. Atau misalkan memang ketemu defisit, maka tentunya untuk menutup defisit itu kita perlu pembiayaan masuk gitu kan. Pembiayaan masuk ini bisa dalam bentuk berupa pinjaman, misalkan seperti itu. Kemudian untuk klasifikasinya, pembiayaan ini diklasifikasikan ke dalam menjadi dua ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu ada penerimaan pembiayaan dan ada pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan sendiri merupakan semua penerimaan kas umum daerah, antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah atau dari hasil dari privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Jadi kalau Anda lihat di sini penerimaan pembiayaan atau pembiayaan yang masuk tadi yang saya sampaikan itu adalah semua penerimaan di rekening kas umum daerah. Kenapa kok yang menerima di rekening kas umum daerah? Karena aktivitas pembiayaan ini pun wewenangnya hanya ada di PPKD, bukan di SKPD, sehingga nanti misalkan pemerintah daerah memiliki pembiayaan masuk itu masuknya ke rekening kas umum daerah, karena merupakan yang boleh atau berhak melakukan pembiayaan itu ada di PPKD saja, sehingga nanti transaksinya hanya ada di PPKD. Contoh-contohnya tadi ada penjualan obligasi pemerintah. Jadi dari hasil penjualan obligasi maka kita sebut namanya adalah penerimaan pembiayaan. Atau mungkin hasil privatisasi perusahaan daerah, sekian persen jumlah saham dari perusahaan daerah yang dijual itu kita sebut privatisasi kan ya, maka hasil penjualan itu nanti bisa kita akui sebagai penerimaan pembiayaan. Atau penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga. Jadi kan tadi ada pengeluaran pembiayaan. Kalau pengeluaran pembiayaannya kita memberikan pinjaman, nah penerimaan pembiayaannya adalah salah satunya kita menerima kembali pinjaman yang sudah kita berikan. Kemudian atau penjualan investasi permanen lainnya, dan juga termasuk pencairan dana cadangan. Nanti ada bab khusus kita membahas tentang dana cadangan. Nah, ketika dana cadangan itu dicairkan, maka itu akan menjadi yang namanya penerimaan pembiayaan. Ini adalah aktivitas-aktivitas dalam penerimaan pembiayaan. Klasifikasi pembiayaan yang kedua yaitu pengeluaran pembiayaan atau pembiayaan yang keluar sifatnya. Oleh karena itu semua definisinya merupakan semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah. Jadi semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah yang boleh melakukan pengeluaran pembiayaan itu hanya ada di PPKD. Makanya sini kan definisinya hanya rekening kas umum negara atau daerah, karena yang mempunyai rekening kas umum
negara atau daerah itu kan hanya PPKD. Kalau di SKPD kita bicaranya kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, seperti itu. Nah, contoh dari pengeluaran pembiayaan ini apa saja? Berarti ini adalah pembiayaan yang kita melakukan pembiayaannya keluar ya, karena ditandai dengan keluarnya kas umum negara atau daerah. Antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga. Jadi pemerintah daerah memberikan pinjaman. Kemudian pemerintah daerah melakukan penyertaan modal. Pemerintah daerah melakukan pembayaran kembali pokok pinjaman. Jadi misalkan membayar pokok pinjaman, ya kan. Kemudian membentuk dana cadangan. Kalau tadi mencairkan dana cadangan masuk ke penerimaan pembiayaan, kalau membentuk dana cadangan maka masuk ke pengeluaran pembiayaan. Ini menurut klasifikasinya ada 2 ya. Kemudian kapan diakui pembiayaan? Kalau penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di rekening kas umum negara atau daerah. Mengapa? Karena pembiayaan ini merupakan transaksi dengan menggunakan metode cash basis, karena akun pembiayaan itu hanya ada atau dilaporkan di LRA, tidak dilaporkan di laporan keuangan LO ataupun laporan perubahan ekuitas ya. Sehingga di sini makanya dari tadi definisinya dia rekening kas umum daerah itu pembiayaan. Kalau untuk rekening accrualnya kita menggunakan nama investasi. Tapi khusus untuk kita bicara misalkan pembiayaan, berarti kita bicaranya nanti adalah cash basis, seperti itu. Nah, kemudian memang nanti kita akan setelah pembiayaan nanti akan kita bahas yang namanya investasi. Kemudian yang berikutnya pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kapan? Pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah atau negara. Ini pengakuannya. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Sedangkan pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing nanti perlu dilakukan konversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah BI pada tanggal transaksi pembiayaan. Jadi apabila misalkan pemerintah pusat atau daerah memperoleh dana bantuan dari luar negeri gitu kan ya, atau hutang luar negeri kan otomatis bukan dalam bentuk rupiah tetapi dalam mata uang asing, maka perlu dilakukan konversi lebih dahulu ke mata uang rupiah kita untuk mengakui berapa jumlahnya ya berdasarkan nilai tukar kurs tengah BI. Nah, ini contoh akuntansi dari penerimaan pembiayaan. Contohnya misalkan dari penerimaan pinjaman. Berdasarkan perjanjian kredit jangka panjang untuk jangka waktu 5 tahun antara Pemda XYZ dengan Bank ABC, Pemda XYZ menerima nota kredit yang menunjukkan telah masuknya uang ke rekening kas daerah sebesar 500 juta. Jadi ini kan berdasarkan perjanjian. Nota kredit itu berarti kan biasanya di rekening kita ada kredit masuk sebesar 500, itu kan berarti ada dana masuk. Kalau debit gitu kan ada dana keluar, maksudnya seperti itu. Nah, ada nota kredit sebesar 500 juta berarti kan pinjaman ini tadi masuk ke rekening kas umum daerah kan ya sebesar 500 juta. Maka dari informasi tersebut fungsi akuntansi di PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal. Jadi yang mencatat itu hanya PPKD-nya. Nah, ini nanti mungkin ada yang bertanya kenapa kok ada jurnal LO-nya? Karena memang istilah pembiayaan itu digunakan di rekening laporan LRA, tetapi dari transaksinya itu sebenarnya juga ada yang di situ kan muncul transaksi hutang kan sebenarnya. Nah, maka untuk jurnal LO-nya kita akui sebagai hutang karena tadi sifatnya adalah pinjaman gitu kan ya. Sehingga untuk jurnal LO-nya kita catat kas di kas daerah, ada kas yang masuk di kas daerah, kemudian kreditnya adalah hutang dalam negeri sektor perbankan sebesar 500 juta. Kemudian jurnal LRA-nya apa? Jurnal LRA-nya adalah perubahan sal, karena cash basis itu kasnya adalah perubahan sal, sedangkan sebelah debitnya adalah pinjaman dalam negeri dari bank sebesar 500 juta. Jadi ini istilahnya pinjaman bukan hutang. Kalau hutang itu hanya diperuntukkan di
jurnal LO atau accrual seperti itu. Kemudian ini kalau ini yang tadi berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 ya, tapi di sini juga ada menurut jurnal LRA menurut Bas Permendagri nomor 64 tahun 2013 ini sama. Jadi pada saat pada saat pinjaman itu masuk, maka diakui perubahan sal atau kas yang masuk, kemudian dikreditnya adalah pinjaman dalam negeri dari bank, seperti itu. Kemudian akuntansi penerimaan pembiayaan untuk penerbitan obligasi. Jadi misalkan berdasarkan Perda tentang obligasi daerah, Pemda ABC menerbitkan surat obligasi untuk 5 tahun mulai berlaku 1 Maret 2015 dan berakhir 28 Februari 2020 sebanyak 1.000 lembar. Per lembarnya adalah 500.000 dengan suku bunga 12% per tahun, dibayarkan setiap 6 bulan per 1 Maret dan 1 September. Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal. Dengan menerbitkan obligasi kan sebenarnya berarti pemerintah daerah juga melakukan hutang kan. Nah, makanya di sini jurnal LO-nya kita akui juga utang. Hutangnya adalah hutang untuk obligasinya sebanyak 1.000 lembar, per lembarnya adalah 500.000, berarti totalnya adalah 500 juta, sehingga ada kas di kas daerah masuk sebesar 500 juta untuk kredit. Jurnal LO-nya adalah hutang dalam negeri obligasi sebesar 500 juta, sedangkan untuk jurnal LRA-nya baik Permendagri maupun Permendagri 13 maupun Permendagri nomor 64 di sini sama ya, karena ada kas yang masuk maka ada perubahan sal pada debit, kemudian sebelah kreditnya ada penerimaan hasil penerbitan obligasi. Ini pada saat diterima uangnya. Nanti ada lagi jurnal kalau memang diminta terkait dengan ini ya, pembayaran bunganya, tapi dalam hal ini kan kita awalnya harus mengakui dulu terkait dengan obligasi yang terjual di awal dulu, belum sampai mengakui bunganya dulu, seperti itu. Kemudian akuntansi penerimaan pembiayaan kalau terkait dengan penerimaan kembali pinjaman. Jadi misalkan Pemda menerima kembali pinjaman yang telah diberikan kepada perusahaan daerah, ini perusahaan daerah ABC sebesar 250 juta. Menerima pinjaman ya yang telah diberikan kepada Perusda. Jadi Pemda ini memberikan pinjaman ke Perusda, kemudian Perusda mengembalikan pinjaman kepada Pemda sebesar 250 juta. Sehingga dari sini nanti PPKD akan mencatat kas di kas daerah di debit untuk kreditnya adalah istilahnya ini mungkin bahasanya itu hutang yang dibayar ya, tapi kan ini maksudnya hutangnya belum semuanya dibayar ya kan, yang dibayar baru 250, maka di sini kita sebut bagian lancar dari tagihan pinjaman kepada BUMD, seperti itu. Memang sih bahasa istilahnya agak susah ya, seperti itu. Nah, ini sebesar 250 juta. Sedangkan untuk di LRA-nya itu kita catat perubahan sal di debit karena kita menerima pembayaran tadi. Ke sebelah kreditnya adalah penerimaan kembali piutang kepada Perusda. Penerimaan kembali, ini bahasanya. Jadi nanti mohon diperhatikan betul terkait dengan istilah-istilah akunnya ya, seperti itu. Kemudian akuntansi penerimaan pembiayaan untuk pencairan dana cadangan. Jadi berdasarkan Perda tentang dana cadangan, Pemda ABC membentuk dana cadangan untuk rencana penggunaan kegiatan 5 tahun ke depan terhitung dari 5 tahun anggaran 2015 senilai 10 miliar. Nah, masing-masing 2 juta per tahun anggaran. Jadi setiap tahun anggaran itu membentuk dana cadangan sebesar 2 juta, kayak saving gitu bahasanya. Tapi biasanya dana cadangan itu sudah diperuntukkan khusus yang tidak bisa didanai dari anggaran, misalkan pembangunan gedung gitu kan, tidak mungkin pembangunan gedung misalkan anggap aja pembangunan gedung DPR gitu,
atau DPRD. Nah itu kan tidak mungkin akan dibiayai dari 1 tahun anggaran gitu kan ya, maka biasanya bisa dicairkan dari atau dibiayakan sebagian dari dengan menggunakan namanya dana cadangan. Dana cadangan itu biasanya kita saving per tahun. Nah ini dari ketentuannya dia savingnya 2 juta per tahun anggaran. Jadi kalau ini membentuk ya 2 juta per tahun anggaran, itu berarti dia membentuk dana cadangan hingga menjadi 10 juta selama 5 tahun. Nah pada tahun kelima, nah setelah dibentuk dana cadangan per tahunnya 2 miliar ya, ini berapa ya, iya 10 miliar, 2 miliar, maka tahun kelima kan totalnya sudah 10 miliar, maka dilakukan pencairan dana cadangan dengan menerbitkan surat perintah pemindah bukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah, maka disebutlah yang namanya pencairan dana cadangan. Nah pencairan dana cadangan ini kita catat ada kas di kas daerah yang masuk ya kan, kemudian dana cadangan di kredit, bentar kenapa besarnya 11.500 ya, salah ya itu ya, maksudnya mungkin 10 ya, 10 M ya. Kemudian ini untuk untuk LRA nya maka bisa kita catat perubahan sal ada kas yang masuk sebesar 11.500.000 sebentar. Di sini tidak ada informasi tentang pendapatan bunga. Oke, asumsinya berarti di sini kenapa 11.500.000 itu karena mungkin pada saat kita memasukkan uang 10 miliar ke rekening kas dana cadangan itu kan ada bunganya ya, itu kan rekening di bank kan pasti kan ada bunganya. Nah bunganya itu adalah 1.500.000. Nah untuk yang jurnal LL-nya kita tidak akui pendapatan bunga, tetapi ya sudah berarti rekening dana cadangannya menjadi 11.500.000. Tetapi kalau di laporan realisasi anggarannya kita akui sebagai bunga pendapatan ya, maka yang masuk kasnya totalnya adalah 11.500.000. Untuk penerimaan pembiayaan dari pencairan dana cadangannya sendiri adalah 10 miliar, kemudian pendapatan bunga dari dana cadangannya adalah 1.500.000. Itu maksudnya. Di soalnya mungkin kurang informasinya ya. Kemudian, nah ini sekarang kita masuk ke pengeluaran pembiayaan. Apa itu pengeluaran pembiayaan? Jadi tadi pembiayaan yang keluar ya. Misalkan salah satunya adalah pemerintah daerah melakukan penyertaan modal. Contohnya, berdasarkan peraturan daerah tentang penyertaan modal, Pemda ABC menanamkan modal dalam bentuk penyertaan modal kepada BUMD XYZ senilai 300 juta. Jadi di sini Pemda melakukan penyertaan modal ke BUMD sebesar 300 juta. Maka akan dicatat kalau di zona LO-nya sebelah debitnya itu kita akui sebagai penyertaan modal kepada BUMD ya kan, kayak investasi kan ya sebenarnya. Kemudian sebelah kreditnya kas di kas daerah karena kita keluarkan uangnya tadi untuk penyertaan modal sebesar 300 juta. Sedangkan untuk laporan LRA-nya kita menggunakan di sini pengeluaran pembiayaan yang untuk penyertaan modal di debit, kemudian di kreditnya adalah perubahan sal karena kita mengeluarkan uang ya untuk penyertaan modal. Kemudian lanjut untuk akuntansi pengeluaran pembiayaan yang transaksinya misalkan untuk pembayaran pokok pinjaman. Jadi misalkan Pemda membayar pokok pinjamannya kepada Bank ABC yang telah jatuh tempo sebesar 60 juta. Untuk pembayaran kewajiban jangka panjang ini diterbitkan SP2DLS. Nah, maka yang harus dilakukan berarti pembayaran pinjaman itu berarti yang berkurang adalah hutangnya kan ya. Hutang dalam negeri sektor perbankan itu sebelah debit, kemudian sebelah kreditnya adalah kas di kas daerah. Sedangkan untuk zona LRA-nya maka di sini ada pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaannya untuk apa? Pembayaran pokok pinjaman kepada bank. Sebelah debitnya adalah perubahan sal karena kasnya keluar sebesar 60 juta. Jadi makanya di sini pasti lawannya kalau untuk pembiayaan itu kas ya. Makanya karena di awal kita sudah
menyatakan bahwa untuk pembiayaan ini ditandai pengakuannya adalah pada saat rekening kas umum masuk di rekening kas umum daerah dan juga pada saat keluar kas umum daerah itu saat pengakuannya. Kemudian contoh akuntansi pengeluaran pembiayaan untuk terkait pembentukan dana cadangan. Kalau tadi pencairan dana cadangan, ini pembentukan dana cadangannya. Jadi berdasarkan Perda tentang dana cadangan, Tenda ABC membentuk dana cadangan untuk rencana penggunaan 5 tahun ke depan terhitung mulai tahun anggaran 2015 senilai 10 miliar yang masing-masing per tahun anggaran itu membentuk dana cadangannya adalah 2 miliar. Maka pencatatannya, nah ini per tahun anggaran kan kita mencatatnya karena pembentukannya kan per tahun anggaran. Maka nanti untuk jurnal LO-nya kita mencatat di sebelah debitnya adalah dana cadangan, kemudian sebelah kreditnya adalah kas daerah. Sedangkan untuk LRA-nya pengeluaran pembiayaan di debit untuk pembentukan dana cadangan ya kan sebesar 2 miliar dan di kreditnya ada perubahan sal sebesar 2 miliar seperti itu. Nah ini misalkan pada tanggal 19 April 2015 SKPDN membeli 5 unit personal komputer dari vendor. Pembayaran dilakukan dengan mekanisme LS. Sepertinya ini ada salah contoh ya, salah ini tidak termasuk terkait dengan akuntansi pembiayaan. Jadi untuk akuntansi pembiayaan cukup sampai di sini ya slide-nya. Mungkin tadi ada kelebihan informasi. Oke, saya rasa itu terkait dengan akuntansi pembiayaan. Semoga dapat dipahami dengan baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.